Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah ketahanan pangan. Setelah minggu lalu kita membahas tentang kebijakan dan konsep dari ketahanan pangan, hari ini kita satu persatu akan membahas mengenai pilar ketahanan pangan. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan pangan atau aspek ketersediaan. Yang menjadi latar belakang adalah keberhasilan pembangunan pertanian, salah satunya ditandai dengan tersedianya pangan yang memadai. Pertanian di sini saya rangkum dalam arti yang sangat luas. Tidak hanya pertanian padi, tapi juga di dalamnya ada perikanan. Pangan ini kemudian tersedia dengan sangat memadai untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang waktu dan antar wilayah. Jadi produksi yang ada di Serang bisa juga dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di Cilegon, Tangerang, maupun Jakarta. Jadi dikonsumsi masyarakat sepanjang waktu, tidak ada masa paceklik dan antar wilayah. Artinya pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan. Kemudian pemenuhan pangan dalam rangka ketahanan pangan ini merupakan hak asasi manusia dan pemerintah. Termasuk pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitas. Nah, ini sudah saya bahas waktu di pertemuan pertama kemarin minggu lalu ya. Kan tetapi muncul permasalahan. Yang pertama, kurang minat masyarakat untuk bertani. Bertani dalam arti luas juga. Karena masyarakat khususnya di pertanian darat itu lebih menyukai tambang dan sawit karena lebih menjanjikan, lebih menghasilkan uang. Income untuk jangka waktu pendek itu sangat menggiurkan. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan dan pemanfaatan teknologi. Dunia sudah maju di industri 4.0, bahkan mau 5.0, kita masih berkutat di 2.0. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga belum optimal. Kurangnya irigasi, nah ini udah saya bahas waktu di pertemuan pertama, di mana sebagai negara agraris seharusnya kita memiliki sistem irigasi pengairan untuk daerah pertanian yang besar gitu, jangan yang sempit seperti yang sekarang. Yang selanjutnya, kemampuan petani bahkan untuk membeli pupuk itu masih sangat terbatas. Terbatasnya benih dan bibit unggul, jadi masing-masing punya bibit sendiri-sendiri dan belum tentu sama kualitasnya. Yang selanjutnya, terbatasnya kualitas lahan dan kondisi tanah yang semakin sakit akibat dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Lalu yang terakhir, pasca panennya masih belum optimal. Nah, selain permasalahan yang tadi, ketersediaan pangan juga akan menjadi permasalahan di masa yang akan datang, dikarenakan angkatan kerja petani itu masuk pada golongan tua. Rata-rata umurnya 50 tahun. Bentar lagi pensiun. Jadi nggak sanggup lagi garap. Anak-anak dari petani sebagian besar bekerja di perkotaan, tidak lagi di sektor pertanian. Alhasil, tanah pertanian itu kemudian lambat laun akan dijual, digadaikan selain untuk kebutuhan ekonomi karena tuntutan zaman, di mana tidak bisa dibohongi bahwa manusia hidup dengan uang dan industri masuk ke daerah-daerah dengan lahan yang sangat murah. Mereka membeli tanah tidak peduli apakah itu tanah produktif atau tidak. Kemudian setelah dibeli maka akan dibuat perumahan maupun industri, pabrik. Dalam beberapa tahun ke depan terdapat kekosongan petani. Nah, ini sebetulnya akan menjadi peluang yang sangat luar biasa bagi kalian jika kemudian setelah lulus kalian bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pembudidaya ikan, maupun petani dalam arti betul-betul petani menanam tanaman hortikultura, tanaman pangan dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang sangat menggiurkan di masa yang akan datang. Karena petani ini akan memasuki masa pensiun, maka dikhawatirkan produksi beras akan berkurang sehingga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan akan terancam. Sehingga bonus demografi pada tahun 2045, di mana
banyak sekali usia produktif di Indonesia, itu nanti akan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Seperti pisau bermata dua, di satu sisi ada nilai positif, di satu sisi ada sisi negatif ya, karena pembangunan pada akhirnya dengan adanya angkatan produktif, bonus demografi ini akan menyebabkan masifnya pembangunan sehingga mengorbankan lahan-lahan produktif yang ada di desa. Pembangunan di tepi pantai juga akan mengganggu aktivitas nelayan. Pembangunan di pedesaan mengorbankan lahan-lahan produktif sehingga sawah-sawah itu akan menjadi perumahan, menjadi perkantoran. Jalan-jalan raya, jalan tol semakin besar karena kebutuhan akan pembangunan. Pemerintah perlu membangun satu site plan pembangunan yang tegas dan jelas, mana yang memang diperuntukkan untuk sawah, mana yang diperuntukkan untuk jalan atau perumahan atau perkantoran. Ketika ada sawah yang dikorbankan untuk pembangunan, maka harus diganti dengan daerah lain dengan jumlah dan kualitas yang setara. Selain itu, ketersediaan pangan sebetulnya tidak melulu mengenai produksi. Sebetulnya nggak perlu khawatir Indonesia kalau memang sawah-sawah dan lain sebagainya tergadai oleh pembangunan. Kan tetapi perlu diingat juga bahwa ketersediaan pangan melalui produksi juga terkait dengan kedaulatan pangan. Supaya kita bisa daulat mengatur kemandirian pangan kita sendiri, tidak diatur-atur oleh negara lain. Nah, ketersediaan pangan ini memang tidak selalu tentang produksi. Contohnya Jepang dan Singapura ini produksi untuk ketahanan pangannya sangat ya biasa-biasa aja. Mereka malah bergantung pada kebutuhan dari impor. Nah, sebetulnya ketersediaan pangan ini erat hubungannya dengan suplai produksi. Ada distribusi, pertukaran, intinya tentang supply chain di dalamnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, beberapa strategi ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama pengadaan pangan lokal, kemandirian pangan, desa mandiri pangan, kawasan mandiri pangan, melalui urban farming, pengembangan sumber daya dan infrastruktur pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan. Kita bahas satu-satu. Ketersediaan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ini pada pasal 12, ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab untuk ketersediaan pangan. Mulai dari pemerintah dan pemerintah daerah, terus penyediaan pangan ini diwujudkan melalui kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, perseorangan secara berkelanjutan. Jadi tertulis di sini bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Selanjutnya, ini kita akan melihat bagaimana pengembangan pangan lokal yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2019, ini ada 25 kelompok yang memang dikembangkan dengan dana bantuan sebesar 200 juta untuk mengembangkan pangan lokal. Pangan lokal ini adalah pangan non beras dan non terigu. Karena kalau masih pakai terigu seperti roti, nah itu kita masih tidak berdaulat karena masih menggunakan gandum impor. Nah, diharapkan menggunakan non beras dan yang ada di lokal. Jadi seperti mengkonsumsi jagung, ubi, dan lain-lain. Begitu juga begitu juga dengan konsumsi-konsumsi yang lainnya diharapkannya tidak hanya pokok. Nah, kegiatan pengolahan pangan pokok lokal ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap beras. Sasarannya ini harus ada di kabupaten maupun kota yang memiliki potensi pangan lokal. Dan kalaupun tidak ada pangan lokal, pasti ada, digali aja gitu. Sekelas Jakarta aja masih bisa kita menanam semacam ubi, itu masih bisa. Nah, dibangun juga kawasan mandiri pangan. Nah, di sini yang jadi sasaran itu adalah pemberdayaan masyarakat miskin atau rawan pangan menjadi kaum mandiri secara ekonomi dan sosial. Dalam satu kawasan itu dipilih satu desa, dan satu desa itu ada 2 kelompok.
Mereka bertugas untuk menanam tanaman pangan, hortikultura, ternak unggas, dan ruminansia. Ruminansia itu hewan-hewan memah biak seperti sapi, kerbau, kambing, domba. Nah, kalau ruminansia kecil berarti hewannya adalah domba, kambing gitu. Nah, setiap kawasan ini dikasih bantuan sebesar 100 juta. Jadi per kelompok dikasih dana 100 juta untuk beli bibit, pengembangan lahannya, pupuk, dan lain sebagainya. Begitu juga pembinaan. Nah, diharapkan sebetulnya ketika satu desa ini terdapat dua kelompok, dan dua kelompok ini mampu menanam tanaman pangan, hortikultura, ternak unggas, dan ruminansia kecil, diharapkan mampu menjadi sumber pangan untuk satu kawasan itu. Jadi seperti itu. Mampu mencukupi. Misal, satu kawasan itu misalnya Kota Serang. Kota Serang itu dipilihlah satu desa misalnya Sawah Luhur. Nah, di Sawah Luhur itu akan dibentuk dua kelompok. Ada kelompok yang memang menanam tanaman pangan dan hortikultura, dan satu lagi memelihara ternak unggas dan ruminansia kecil. Nah, itu tidak dalam jumlah yang sedikit tapi dalam jumlah besar. Skala besar maksudnya. Karena akan memenuhi kebutuhan untuk satu kawasan ke depannya. Ada juga kawasan rumah pangan lestari, jadi mengoptimalisasikan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Nah, selain untuk kebutuhan sendiri, mudah-mudahan ketika keluarga itu menanam tanaman pangan bisa juga dijual sehingga mampu memberikan pendapatan secara berkelanjutan. Yang disasar ini kelompok wanita atau masyarakat lainnya, laki-laki juga boleh ikut kalau memang kegiatannya lebih banyak di rumah. Anggotanya minimal 30 rumah tangga. Kalau 30 rumah tangga itu satu RT kemungkinan. Minimal satu RW lah. Jadi satu RW itu setiap rumah memiliki di halamannya itu satu pot, pakai pot juga bisa menanam misalnya eh, cesin, kangkung, dan lain sebagainya. Nah, apa saja kegiatannya? Mulai dari kebun bibit, demplot, terus pengembangan lahan pekarangan, terus apalagi uh, pengembangan kebun sekolah, pengolahan hasil pekarangan. Nah, ini yang dilakukan. Demplot itu adalah demonstrasi plot yang merupakan satu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan. Nah, demplot itu berarti si penyuluh yang ada di satu desa itu membuat satu lahan yang menjadi percontohan untuk kelompok yang akan menanam atau melakukan yang namanya rumah pangan lestari. Jadi ada percontohannya dulu gitu. Salah satu yang kemudian dikembangkan oleh Kementerian Desa untuk ketersediaan pangan adalah melakukan lumbung pangan masyarakat. Orang zaman dulu mengenal dengan nama Leuit, Leuit itu di daerah Sunda. Kalau daerah Jawa Tengah atau Serang saya nggak tahu itu namanya apa. Nah, biasanya orang yang panen itu akan menyumbangkan sebagian untuk disimpan di lumbung pangan. Tidak semuanya untuk dikonsumsi atau dijual, tapi ada sebagian yang disimpan. Ini bertujuan agar ketika musim paceklik bisa dimanfaatkan oleh semua warga. Nah, lumbung pangan seperti leit yang tadi itu kemudian dikembangkan kembali oleh Kementerian Pertanian melalui lumbung pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan masyarakat di wilayah rentan rawan pangan. Lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan ini targetnya 500 unit. Jadi dengan bantuan per kelompoknya 40 juta. Si padi ini pada awal-awal ini masih dibeli oleh kementerian, makanya 40 juta itu digunakan selain untuk membangun tempatnya juga untuk membeli beras dari petani. Kalau kita ngomongin daerah pedesaan itu sangat mudah karena ada lahan, tinggal kemauan dan sumber daya manusianya. Makanya banyak sekali sekarang sarjana kembali ke desa. Sarjana membangun desa itu salah satu program dari Kementerian Desa.
para sarjana akan didampingi untuk membangun desa sesuai dengan keahliannya. Kalau keahliannya adalah perikanan, maka akan didanai untuk mengembangkan perikanan. Tentu saja budidaya. Terus kalau mempunyai kompetensi di bidang peternakan, maka akan didanai untuk mengembangkan peternakan. Begitu juga dengan pertanian. Lalu bagaimana yang di perkotaan? Untuk wilayah perkotaan, salah satu yang paling potensial itu adalah seperti Budik Damber. Ini adalah contohnya saja. Pada dasarnya, kebutuhan akan protein atau pangan di daerah perkotaan itu paling memungkinkan menggunakan ikan. Karena dia tidak memiliki polusi seperti halnya hewani. Kalau kita memelihara kambing, sangat sulit sekali memberikan pakan. Satu, kotorannya juga menimbulkan polusi, bau, dan lain sebagainya, mengganggu tetangganya. Tetapi kalau memelihara ikan dalam skala kecil, itu sangat memungkinkan dan tidak menimbulkan bau, dan itu pernah saya coba juga. Jadi tidak hanya ikan lele, bisa ikan nila dan lain sebagainya. Apalagi ikan ini yang memiliki daya tahan yang sangat kuat dan bisa dipelihara dalam kondisi yang tidak begitu ribet perawatannya. Nah, saya harap setelah kuliah ini coba kalian memelihara ikan lele dan kangkung dalam satu ember sebagai percontohan. Kalian tanam, kalian lakukan ini supaya masyarakat di sekitar juga melihat dan mampu meniru dan mengikutinya. Kalau kita dihadapkan pada satu pilihan, beli ikan atau ayam, mana yang akan kita pilih? Saya pernah menghadapkan istri saya kepada pilihan ini. Ketika saya misalnya menyediakan uang sebesar 100.000 untuk belanja kebutuhan protein hewani, maka saya tanya mau beli ayam atau ikan. Di satu kesempatan kita beli ayam. Kalau beli ayam dengan uang 100.000, maka akan mendapatkan 3 ekor ayam. Kalau dipotong bisa 24 potong kalau potongannya 8 per ekor. 24 potong bisa dimakan untuk jangka waktu. Kalau sehari itu misalnya 1 potong dan kita makan 3 kali sehari berarti 3 potong, berarti 1 minggu kita mengkonsumsi daging ayam. Di kesempatan yang lain, kami coba pergi ke Karangantu untuk membeli ikan laut. Kita beli dengan uang 100.000. Kita dapat ikan dengan ikan tongkol, ikan tuna, itu 100.000 paling hanya 1 kilo. Malah ada yang kurang dari 1 kilo. Kalau dipotong itu hanya menghasilkan 5 potong. 6 potong berarti hanya cukup untuk 3 hari. Kalau beli ikan tawar, misalnya ikan mas, ikan nila, dan lain sebagainya, lele, 100.000 memang bisa mendapatkan ikannya dengan jumlah yang banyak. Jadi seperti itu. Kecenderungannya kita untuk keumuman biasanya memilih ayam. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan saat hari raya dan pergantian tahun, harga protein hewani daging, terutama ayam, sapi, domba itu mengalami lonjakan yang tajam. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi. Lalu bisakah ikan menjadi pengganti? Bisa, dan sudah ada contohnya. Cristina Fernandez ini adalah seorang presiden Argentina dulu, sekarang udah tidak lagi menjabat. Itu ketika negaranya terkena inflasi disebabkan oleh kenaikan harga dari protein hewani, harga ayam melambung tinggi, daging melambung tinggi, sehingga masyarakatnya itu tidak bisa membeli ayam maupun daging sapi. Dia sebagai presiden mengeluarkan kebijakan dengan nama Now There's Fish for Everyone. Dia menawarkan bahwa kebutuhan protein bisa diganti dengan ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan dia beli, kemudian dijual dengan harga yang sangat murah dan tersedia di berbagai macam tempat.
Orang-orang sampai mengantri waktu itu membeli ikan pada tahun 2010. Nah, kebijakan ini lumayan berhasil karena bisa menekan uh, inflasi yang terjadi di Argentina. Dan ini membuktikan bahwa ternyata ikan sebetulnya bisa digunakan dan bisa memainkan peran dalam sektor pembangunan suatu negara. Ketika harga daging mengalami kenaikan dan mempengaruhi ekonomi secara makro di suatu wilayah atau negara, perikanan bisa berperan di dalamnya. Bahkan kalau kita bandingkan, kita cari tahu Argentina ini untuk dunia perikanan tidak begitu modern, tidak begitu maju, tidak begitu memiliki potensi yang sangat besar dibanding Indonesia. Jadi sebetulnya Indonesia sangat memungkinkan sekali ketersediaan pangan itu dari sektor perikanan. Di Indonesia ini sudah digalakkan melalui yang namanya Gemar Makan Ikan dengan slogan ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Murah untuk ikan-ikan tertentu, enak kalau bisa ngolahnya. Sebagian besar masyarakat kita masih awam untuk mengolah ikan laut, paling digoreng. Kalau nggak digoreng, dibakar. Habis itu, ya udah itu aja gitu. Kalaupun mau di sop, rasanya nggak seenak kalau kita bikin sop ayam. Ya masih di kecenderungannya di situ. Mengapa ikan ini sangat memungkinkan untuk menunjang ketersediaan pangan, apalagi di sektor hewani? Karena 70% Indonesia ini adalah lautan. Otomatis ikan tersedia di mana-mana sebetulnya. Melalui perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap untuk ketersediaan ikan laut, budidaya ini bisa laut. Tapi mayoritas bisa budidaya ini bisa dikatakan adalah memenuhi ketersediaan ikan air tawar seperti lele, ikan mas, ikan nila, gurame, dan lain-lain. Nah, perikanan juga melalui budidaya damber merupakan solusi ketersediaan pangan hewani di perkotaan melalui urban farming. Nah, jadi sekian dulu untuk kuliah aspek ketersediaan. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya, memahaminya, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.